Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Alhamdulillah senang sekali saya Elvi Hudria kembali menjumpai Anda dalam program Sang Kiai. Kiai adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat atau umat kepada seseorang yang memiliki kemampuan keilmuan agama yang sangat mumpuni dan menjadi panutan karena akhlaknya. Nah, saat ini saya tengah berada di Pondok Pesantren Cendekia Amanah dengan begitu banyaknya santri yang ada di sini di bawah kepemimpinan seorang kiai muda yang tentunya sangat kita kenal, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Baik, untuk mengenal lebih jauh sosok Kiai Haji Khalil Nafis, kita akan wawancara beliau dan ikuti perbincangan saya dengan Kiai Khalil Nafis. اللهم صل ما قرأناه يا من سورة الفتح وياسين وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته. Ada Mbak Evi. Iya, Assalamualaikum Pak Kiai Khalil Nafis. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat ya Kiai ya? Mulai tadi Masya Allah. Iya, dari pagi kita sudah ikut juga pengajian yang dipimpin oleh Kiai. Kitab apa sih Kiai yang di Kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ihya Ini ringkasannya dari kitab Ihya Masya Allah. yang dikarang oleh Ad-Dimashqi ya. Dan ini menjadi salah satu ciri seorang kiai itu mengajar kitab, betul Kiai ya? Ya pasti, di Masya Allah. antara rukunnya. Ya Allah, ini berkah sekali untuk wilayah sini, Depok ya. Kalimulia. Kalimulia. Maka kita sebut sini Sunan Kalimulia. Sunan Kalimulia, kita sebut Kiai Haji Khalil Nafis sebagai Sunan Kalimulia. Baik, Kiai, kita pengen mengenal lebih jauh tentang sosok Kiai Khalil Nafis nih. Gak apa-apa ya kita ngobrol ya? Ya mudah-mudahan nggak riak. Mudah-mudahan Kita tidak. belakang aja. Ya oke, terima kasih Pak Kiai. Ya. Iya Pak Kiai, Masya Allah, ini luasnya berapa pondok pesantren ini Pak Kiai? Sampai bangunannya luar biasa ini. Ya sekitar 15.000 atau 1,5 hektar. Masya Allah, Dari bangunan luar bangunan biasa. Sahabat MUI TV, saya memilih Pondok Pesantren Cendekia Amanah yang ada di Kota Depok ini. Di sini ada seorang kiai muda yang sangat kita kenal sebenarnya. Wajahnya selalu menghiasi layar kaca televisi Anda di rumah. Iya, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Khalil Nafis LC PhD. Kita ingin mengenal lebih jauh sampai kemudian beliau disebut seorang kiai oleh masyarakat, oleh umat Islam. Nah, kita akan gali lebih jauh ya bersama Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Kiai Khalil, senang sekali rasanya kami sudah berada di pondok pesantren yang begitu nyaman karena banyak sekali pepohonan. Jarang loh kita lihat pondok pesantren itu ada hidroponik ya. Atau mungkin saya yang jarang melihatnya. Tapi di sini dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai kemudian hewan di sini ada gitu ya. Ikan, bebek, ayam itu semua diternak juga di sini, Masya Allah. Pak Kiai, sebelum kita ke sana, Pak Kiai ini kan dipanggil oleh orang tuh Kiai ya, Kiai Khalil Nafis. Nah, sebenarnya perjalanan kehidupan Kiai sejak kecil gitu ya, latar belakang keluarga apa juga memang dari seorang Kiai gitu, atau memang punya latar belakang keluarga besar Kiai, atau bagaimana, bisa diceritakan ke kita Pak Kiai? Saya ini lahir di Madura. Bapak saya itu, keluarga bapak saya pengusaha. Kalau nggak pengusaha dia ya jagoan lah kalau orang. Iya, Madura. Jagoan. Kemudian kalau di keluarga ibu memang keluarga Kiai ya. Makanya akan ada sambungannya dengan keluarga Kiai Khalil Bangkalan, ada nyambung ke keluarga di Situbondo, Yasa Syamsul Arifin juga yang masih famili juga Kiai Syukron Makmun. Itu diikat di dalam keluarga namanya Iqbal, Ikatan Keluarga Bani Ahmad. Karena dari buyut kita Bani Ahmad. Bani Ahmad. Itu kalau yang dari jalur ibu. Tapi di keluarga saya sendiri ya ibu bapak ya seorang pebisnis. Jadi bapak saya itu kontraktor. Nah, ibu saya itu kalau bahasa sekarang tuh meracang ya. Meracang apa itu tuh? Kayak warung yang serba ada itu. Oh iya, dikenal tuh warung Madura tuh. Warung Madura. 24 jam. Kecuali pas kiamat. Pas kiamat. Kiamat kalau sehari itu. Ini setengah hari buka masih.
Jadi itu ibu saya kan jual kayak kebutuhan beras, Iya. minyak. Jadi seluruh desa itu belinya ke Ke ibu. ibu itu. Jadi ibu itu buka toko namanya. Masya sebenarnya itu Allah, toko. benar-benar pebisnis nih. Jadi karena hidup di desa, Mm. itu di desa ada kecamatan jauh, dari kota kabupaten juga jauh. Jadi ibu tuh pulakan ke kabupaten, kemudian dijual di rumah saya. Jadi suasana di rumah tuh suasana pengusaha, bukan suasana kiai. Tapi rintisannya kan ada, tadi sudah diceritakan Kiai ya. Kalau dari ibu keluarga ada. Ada, Memang di Madura termasuk keluarga ibu atau bapak itu tetap menganggap terah yang paling tinggi itu kalau jadi kiai, bahkan lebih tinggi daripada jadi bupati, ya, ketika bahkan dari gubernur, merasa mereka tuh lebih tinggi adalah terahnya kiai. Makanya masih kecil itu saya kasih tahu sama abah saya, kamu kalau nanti sudah besar, abah ini saya manggil abah Iya, kan, sama. tidak gembira riang hanya karena punya 5 atau 6 pabrik. Tapi kalau punya pesantren satu pun saya sudah bangga sekali. Masya Allah. Anak kamu. Nah itu yang termiang-miang. Dan memang jalurnya setelah itu ya saya memang di tempat saya itu ya termasuk bergengsi kalau sekolah di pesantren bukan di SD. Padahal sebelahnya pesantren ada SD, tapi dianggap SD itu ya kelas 2. Oh. Yang lebih utama kalau Nyantri, nyantren. Kita nyantren setelah dari Madura namanya Sampang, Desa Cirenguan. Senawiyah saya melanjutkan di Sidogiri Pasuruan. Jadi, ya karena memang orang-orang yang alumni Sidogiri, alumni Senawiyah saja itu pulang udah jadi kiai. Karena kan ketika kelas 3 Senawiyah itu ditugaskan ngajar ke daerah-daerah. Saya dulu ditugaskan di Bondowoso, ngajar 1 tahun. Itu lulusan Senawiyah udah jadi ustadz. Udah bisa ngajarin lah ya ibaratnya ya. Utusan dari pesantren ke daerah-daerah yang itu berafiliasi dengan pesantren Sidogiri. Dari situ saya berpikir gimana saya bisa kuliah. Tapi sempat stuck saya dari Senawiyah itu kan saya kelas 2 Senawiyah, abah udah meninggal. Jadi secara ekonomi itu abah setelah pulang haji itu 2 tahun sakit sehingga dulu kan nggak ada asuransi ya, jadi uang yang punya itu habis. Saya mau berangkat meneruskan sekolah pun ya kekurangan. Sampai ya ibu ngutang sana sini lah. Jadi saya berpikir udah nggak usah kuliah, udah nggak ada duit. Sempat saya jualan sarung. Saya Senawiyah, saya pas Ramadan saya jualan sarung. Tapi dilalahnya sarung itu nggak laku. Saya pulang Surabaya kan bawa bundelan di sarung itu dan kardus kan sarung diikat pakai sarung. Namanya juga jualan ala kampung itu ngider nggak laku. Itu stop polisi, dikirim bawa petasan. Disitulah saya berpikir ingat wasiat abah saya. Wasiat abah saya ketika saya 2 Senawiyah, saya pulang dari Sidogiri. Abah tuh sudah sakit keras, saya dipanggil ke dalam untuk nemuin abah. Dia bilang, kamu jangan berhenti belajar. Ada tantangan seperti apapun, kamu teruskan belajar sampai tuntas. Masya Allah. Jadi udah saya ke Jakarta. Tahun berapa itu tuh Tahun ke Jakarta tahun 92. 92, terus kemudian tinggal di? Saya dulu karena saya nggak punya duit, berangkat dari Madura itu buat duit 86.000. Ya Allah. Naik ketika itu Kertajaya itu pada saat itu ongkosnya 13.000. Sampai Jakarta kemana tujuannya adalah pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Milik siapa? Di Ustadz Komar, orang Pamekasan yang ada di Cawang. Oh ya Allah. Nah, saya ngajar di situ ya, karena saya punya bekal agama. Saya sudah ngajar di MTS dan Aliyah, belajar yang guru-guru ustadzan gitu. Iya. Artinya dari situlah jejak Kiai Khalil itu di hati itu ingin menjadi seorang pengajar atau seorang ustadz gitu ya? Iya, karena gagal bisnis, kemudian ingat wasiat orang tua, saya harus nulis. Jadi saya pengajar itu hanya untuk lantaran saja, saya kepingin kuliah, cuma nggak punya duit, orang tua udah nggak bisa biayain. Jadi bekal saya ke Jakarta 86.000 itu nggak ditambahin lagi. Makanya untuk bertahan hidup, saya ngajar di pesantren, tinggal di pesantren. Kemudian saya ngajar, pas dibuka Lipia, jam 5 Saud ini kan gratis. Iya. Dan dapat beasiswa saat itu. Iya. Saya daftar. Lulus. Alhamdulillah. Saat itu di kelas bahasa Arab. Nah, disitulah saya itu kenal dengan namanya PMII, organisasi gitu. Nah, setelah kenal PMII, saya keluar dari pesantren, kos, tapi tetap ngajar di pesantren. Tapi lama-lama saya udah nggak ngajar sama sekali, jadi aktivis murni, jadi akademisi. Tapi saya untuk membiayai hidup saya itu
nyari beasiswa tambahan, kuliah di PKU, Pendidikan Kader Ulama. Masya Allah. Nah, itu ada beasiswa. Ini menarik ya, terus ya. PKU, kemudian sambil kuliah S1 juga di Al-Aqidah. Oh. Sehingga saya S1-nya kan di Kayu Manis ya. Iya, samping SAG, saat itu saya juga dapat LC juga ya dari LIPI ya, Masya Allah. Ini menarik sekali, banyak langkah-langkah yang sebenarnya Ustadz Khalil tidak menduga bahwa sekarang ini bisa sampai seperti ini begitu ya. Artinya mengalir waktu itu ya Ustadz ya. Tapi karena satu bekalnya, mengikuti pesan orang tua, begitu ya. Nanti kita lanjutkan ya Kiai ya. Ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Jangan kemana-mana sahabat EMI TV, tetap bersama kami dalam program Sang Kiai. Kiai Khalil bagi saya itu sudah seperti guru, keluarga, orang tua, dan juga kakak bagi saya. Beliau ini seorang kiai yang visioner, yang bisa melihat ke depan. Bahkan beliau termasuk kiai yang selalu memberikan solutif. Iya, Kiai Khalil Nafis, saya masih penasaran tentang masa kecilnya Kiai Khalil nih. Kalau sekarang ini anak-anak ya disibukkan dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau Kiai dulu ada nakal-nakalnya nggak sih seperti anak-anak sekarang gitu? Saya itu kalau cerita ibu atau cerita saudara, saya 7 bersaudara, saya nomor 5. Nomor 5. Ya, tapi saya paling nakal. Cari perhatian soalnya itu. Cari perhatian juga ya, jago berantem juga. Masya Allah ya. Kemudian kalau saya itu dengan kakak atasnya saya, itu kalau berantem saya menang. Nah kalau saya berantem menang, itu biasanya abah saya itu kan agak keras, bawain pentungan itu. Dan kalau saya mau dipentung tuh saya lari, kakak saya enggak, jadi dipukul juga kakak saya. Biasanya saya lari sampai seberapa mamanya, sehari semalam nggak pulang. Oh, gitu. Tapi enaknya saya itu di mana saya tidur. Jadi ketika saya lari dari rumah nggak pulang ke rumah, itu kan dicari tuh keluarga. Saya juga nggak tahu tidur di apa, kalau orang mah tuh belinya talon, jadi apa di ladang. Di ladang. Oh. Tidur aja. Jadi kalau saya itu sampai sekarang saya kalau ngantuk di mana aja tidur. Gitu itu alhamdulillah. Jadi umpamanya pas di ladang ngantuk, tidur. Tidak yang membahayakan meskipun saya itu nakal. Tapi seperti sekolah saya juara. Iya. Biasanya begitu sih. Nakal itu biasanya ada juga. Terus ceramah pun ada lomba ceramah pidato ya. Menang ya. Menang gitu di sana. Jadi saya itu ketika sekolah pun juga satu kelas sama kakak kandung. Oh. Jadi saya ngejar gitu. Ngejar, akselerasi ya. Jadi meskipun saya itu lebih muda, maksudnya saya ikutin bareng sehingga satu kelas dengan kakak saya. Oke, Kiai, saya juga ingin sedikit diceritakan sampai pada posisi sekarang orang memanggil Kiai Khalil Nafis gitu. Itu gara-garanya Kiai Hasyim Muzadi. Jadi dulu tuh saya merasa senang kalau tampil di seminar. Maka saya dulu setelah selesai kuliah S2 itu saya berpikir masuk di UI. Saya alhamdulillah diterima di UI sebagai dosen. Oh, bahkan terakhir karir saya itu adalah Sekprodi dan PLT Kaprodi di Pascasarjana UI. Kemudian saya daftar ASN, diterima ASN kan di UIN Syarifuddaullah. Saya terima ASN. Jadi saya bangga kalau di perguruan tinggi, seminar, berteori. Masuk TV saat itu saya sebagai kayak semacam pakar lah kira-kira. Tapi 2012 itu sama Kiai Hasyim Muzadi, saya banyak cerita, termasuk banyak orang masuk TV itu yang nggak kompeten. Kenapa nggak kita aja yang masuk daripada ngerasain orang masuk TV nggak kompeten? Daripada nggak kompeten, kenapa dia masuk? Dan kalau kita mau protes, kita aja yang masuk. Iya benar. Ada pilihan. Iya betul. Di situ oleh Pak Hasyim saya diajak tampil bareng di Damai Indonesiaku. Kita tampil di TV, itulah banyak orang manggil Kiai. Kemudian saya teringat kembali bahasanya abah saya ketika diingatkan oleh Kiai Hasyim. Tis, kamu itu kayaknya genetiknya itu kalau bikin pesantren. Kalau bikin pesantren itu lebih lestari sebagai Kiai. Demikian juga kayak Tolha Hasan. Tis, kamu harus bikin legacy di dalam hidupnya, harus bikin yang namanya basis sosial. Apa basis sosial? Lembaga pendidikan. Itu saya juga teringat dengan pesannya orang tua. Iya, jadi nyambung ya semua pesan-pesan itu ya. 2013, 2014 ya, 2015 saya mulai mencari tempat gimana saya bisa bikin pesantren. Dari model proses-proses beberapa tempat, alhamdulillah dapat di Kalimulya ini. Baik. Dan itu memang menjadi satu ciri khas seorang kiai, itu duduk di sebuah masjid mengajarkan kitab kepada santri-santrinya, bahkan bukan hanya santri yang
tercatat secara formal gitu ya, tapi juga kepada masyarakat gitu ya, mengajarkan ilmu pengetahuan agama tentunya untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita. Ada satu segmen lagi nanti Anda akan saya ajak untuk berbincang-bincang dengan keluarga ya. Saya mau ngajak Mbak Elvi Ya. ketemu istri saya. Baik. Karena saya termasuk bikin pesantren, pindah dari dulu Lenteng Agung ke Kalimulya ini karena didukung oleh istri saya. Itu nomor satu juga. Baik. Saya ngajak Boleh Elvi kita di mana nanti? ke rumah. Ke Saya rumah ajak ya? Ke rumah karena istri saya kurang sehat. Iya pakai. Yuk. Sahabat MUI TV, saat ini saya sudah berada di dalam kediaman Kiai Haji Khalil Nafis. Dan di samping beliau sudah ada Ibu Nyai atau istri beliau ya. Baik, untuk lebih mengenal lebih jauh lagi nih Pak Kiai Khalil Nafis tadi kan sudah menyampaikan mendirikan pondok pesantren ini nggak sendiri gitu ya Kiai ya, tapi didampingi dengan penuh kesabaran oleh istri. Bisa diceritain nggak sih gimana? Ya, dulu saya kan di Lenteng Agung tinggalnya. Ya. Ketika mau bikin pesantren ini termasuk anak-anak tuh nggak mau. Oh. Karena biasanya kalau kiai itu kan rigid, nggak bisa keluaran, sementara anak-anak kan kuliah gitu. Ya. Tapi istri saya yang nyampein, udah ayo ke sana, nanti juga beda kok. Nah, pesantren di kota kan dia nggak pernah nyantri di Jogja. Ya termasuk pindah ke sini hanya dulu satu kamar yang sudah bisa ditempatin, yang lain tidak, ya sama istri. Sekarang juga cara ngatur pesantren gitu. Saya kan nggak nyaman kalau ngatur santri putri dan ustazah dan musyrifahnya. Iya betul. Takut ya aurat lah kira-kira. Iya. Saya bilang udah istri aja lah yang ngatur itu, yang ngingatin musyrifahnya, ngingatin santrinya, termasuk yang ini sekarang yang tukang kontrol gizinya santri. Hebat. Ini masaknya apa, jadi masih dikontrol istri saya. Bahkan kalau ada santri yang baru-baru kan belum adaptasi pesantren, ini yang tukang terapinya ini. Kerjasama yang luar biasa ya. Nah, menjadi seorang istri kiai ini, Ibu Fairuz kan namanya? Bu Fairuz, menjadi istri seorang kiai dan bukan seorang kiai biasa-biasa, ini udah kiai yang sangat dikenal. Gimana sih perasaannya? Terus apa ya namanya menjalankan kehidupan seperti ini? Bagaimana menurut Bu Nyai? Gimana ya? Terus terang ya semua nggak ada dalam bayangan kita ya. Karena sama-sama emang nggak pernah cita-cita jadi kiai, punyai, ya memang itu terjadi dengan sendirinya ya, mengalir aja. Cuma sebagai pribadi ya perempuan mendampingi suami, ya pasti saya mungkin tipe perempuan konvensional orang bilang, memantaskan diri itu penting. Itu kuncinya, memantaskan diri. Memantaskan diri dan dipanggil Pak Kiai, ya kita harus menjadi istrinya punyai seperti apa, itu tentunya ya harus menambah ilmu, harus nambah pengetahuan, harus nambah banyak hal lah yang bisa kita membuat diri kita menjadi pantas dan mata Allah. Itu aja, mohon bimbingan Allah kita bisa menjalaninya gitu. Iya, dan banyak belajar dari nyai-nyai yang senior gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, waktu itu ketemunya di mana dan gimana sih bisa kemudian menikah gitu? Boleh nggak diceritain supaya jadi inspirasi juga? Inspirasi apa? Apa ya? Kita ketemu di mana? Di zaman krisis moneter, gara-gara hikmahnya moneter itu loh. Ada bantuan apa ya? 7 ya, 98 ya. 99, terus ada turun banyak bantuan dari NGO luar ya Pak ya. Salah satunya dari JIKA, Jepang itu kita di bawah Lakpes Damenu ngurus bantuan dana beras gitu. Oh, ketemu di situ. Lirik-lirik kan siapa dulu yang bilang sih Kak? Kalau saya gini, kok Anda barang bagus nih. Terus langsung nembak gitu ya? Cari cara lah, laki-laki yang punya 1000 cara. Nah, ini kalau kita juga pengen tahu bagaimana cara Kiai dan Bu Nyai ini mendidik anak, di mana zaman sekarang ini kan nggak kiai atau nggak orang konvensional atau orang biasa ya, tantangannya kan luar biasa. Ini gimana Bu Nyai, bisa dibagi cerita nggak sama kita gitu? Sebenarnya kalau didik anak itu ya lebih banyak abahnya yang punya ide, termasuk umur berapa mereka harus dilepas, artinya kita pondokin harus belajar mandiri sampai usia berapa, lalu dia kembali lagi kita usia berapa gitu. Itu ya awalnya ya abahnya yang punya, saya ikut aja gitu ya. Ya anak-anak harus dipondokin umur berapa? Pokoknya kalau TK, SD atau ME itu di rumah. Dia harus dapat pendidikan dari orang tua. Pendidikan dasar itu ya dari orang tua ya. Kalau SD bolak-balik kita nyari yang terdekat. Maka termasuk bikin pesantren dulu kita galau
Jadi pendidikan yang pas lah, berbasis keislaman, tapi juga dia punya ilmu umum. Nah, SD kita dari dekat rumah, ketempatan lu tinggal di Lenteng Agung, di dekat Lenteng Agung lah. Nah, kemudian setelah SMP kita harus mondok. Nah, ketika mondok tuh anak-anak kita ajak jalan tuh, survei pondok ini, silahkan dipilih, tapi nggak boleh tidak mondok. Jadi setelah SMP mereka SMA-nya boleh pilih. Silahkan dia milih sendiri, ada yang ke Mandua Malang, ada yang Karisma Bangsa, yang sekarang dari Darul Mutakin pindah MAPK Ciamis. Dan setelah dari SMP ke SMA tuh saya kasihkan mereka kebebasan memilih. Iya, memilih. Tetap walaupun tetap dalam pantauan begitu ya. Oke. Ini suka dukanya menjadi seorang istri kiai apa sih? Apa ya? Apa suka terus gitu nggak ada? Alhamdulillah sukanya banyak, kayaknya lebih banyak sukanya pada dukanya. Berarti banyak Cuma memang syukurnya. masa-masa sulit itu pasti ada, ya, dimana kita ya beliaunya kan banyak dinas keluar atau undangan di mana saya masih anak kecil-kecil, pasti sering ditinggal, itu udah jadi makanan sehari-hari. Cuman kalau beliaunya kan kepinginnya ditemenin juga, jadi serba salah. Alhamdulillah malah sekarang udah anak-anak besar-besar, kita udah bisa pergi berdua gitu ya. Jadi pengantin baru lagi gitu ya. gitu, nikmati. Ustaz, tips menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena saya pikir nggak siapapun yang namanya keharmonisan rumah tangga itu kan harus tetap dijaga, dan pasti ada cara, ada tipsnya nih, bagaimana? Ya quality time aja. Jadi saya itu gimana bisa ada kesempatan bersama, kemudian dibangun komunikasi bersama. Saya kan banyak ngomong, karena kalau udah ngomong saya keluar ide, istri saya sedang dengerin. Pendengar yang baik nih. Paling gitu. Ya ada kesenangannya apa? Oh senangnya ngeteh, udah ngeteh bareng. Senangnya jogging bareng. Gitu. Nah kalau sekarang saya sudah banyak waktu yang sifatnya lebih santai meskipun acara itu, kemudian anak udah gede-gede, saya ngajak, udah bareng lah. Sampai ke luar negeri pun dibawa ya, diajak ya? Saya dakwah ketika saya diundang Australia, di 10 kota dengan New Zealand. Saya nggak minta syarat apa-apa, nggak minta tiket bisnis atau salam, enggak. Yang penting saya bisa ngajak istri. Nah, jadi nggak bawa manajemen, tapi bawa istri. karena ini manajemen sendiri. Saya kadang-kadang kalau kelelahan tuh kan terlambat bangun. Dia ini kena dikit bangun. Kalau saya apapun kalau lagi tidur nggak bisa bangun. Jadi untuk ngontrol saya karena di rumah orang, malah istri yang ngontrol tuh. Karena kalau sudah tidur tuh nggak bisa dibangunin. Jadi selama masih bisa ngajak istri, kalau sekarang saya ngajak. Ya, itu biasanya tradisi kiai begitu. Begitu, harus begitu. Senang dong Bu ya, Masya Allah. Ini penuh dengan keberkahan kalau kita mendengar dari apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dan juga ibunya Bu Fairuz. Yang terakhir ya, tantangan zaman sekarang ini untuk nasihat kita semuanya Pak Kiai Khalil Nafis, supaya kita tetap berada dalam aturan Allah begitu ya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang dari luar, bahkan dunia sudah di genggaman kita gitu ya. Nah ini apa barangkali sebagai seorang kiai menasehati kita seperti apa? Saya sepakat dengan nasihatnya Imam Al-Ghazali, bahwa kita kuatkan dulu fardu ain, artinya ilmu agama, akidahnya ya, kemudian fikihnya, kuatin dulu syariahnya. Saya lakukan buat anak saya didik sampai Anda selesai SD, kemudian Anda di pesantren. Setelah itu silahkan minat Anda. Kalau minat agama silahkan, minat umum silahkan. Ternyata dari 3 yang kuliah, yang 1 agama, yang 2 umum, 1 psikologi, 1 ilmu komunikasi. Jadi saya nggak maksa. Nah tapi akhirnya anak itu mempunyai kebebasan tetapi bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab secara keagamaan dia kuat, kokoh, kemudian dia juga bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Masya Allah, ini menginspirasi sekali. Kami terima kasih sekali sudah diterima di rumah yang nyaman ini, di pondok pesantren yang membanggakan. Saya pertama kali datang ini baru 1 bangunan, keempat kali datang sudah sekian bangunan yang ada di pondok pesantren Cendekia Amanah, pimpinan Pak Kiai Haji Khalil Nafis, didampingi oleh istri tercinta Ibu Fairuz. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan bisa menjalankan
amanah dari wali-wali santri ini ya, karena mereka dititipkan di sini begitu ya. Dengan berbagai macam persoalan, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Ya, sahabat MUI TV, menjadi seorang kiai tentu bukan orang Betawi bilang ujuk-ujuk, tetapi ada proses yang dilaluinya. Suka dan duka pasti ada, tetapi dengan bekal nasihat dari orang tua, pesan dari para alim ulama terdahulu, pesan dari orang-orang tua yang menasehati kita untuk bekal ke depan, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi seorang Kiai Haji Khalil Nafis. Ya, mudah-mudahan banyak Kiai Haji Khalil Nafis lainnya yang terinspirasi untuk menjadi seorang ulama besar yang menjadi panutan bagi umat. Terima kasih. Nantikan kembali sang kiai yang lainnya di MUI TV. Saya Elvi Hudriah mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.